kita Sandra. Ya, Sampai atasannya turun. betul. Saya suruh balik lagi ke Jakarta gitu, hanya untuk ngurus ini. Tanggung jawab dong, nggak ada tanggung jawabnya sedikit pun. Bukan begini caranya. Direksi Lion Air pencitraan di TV. Bilang kasih hotel. Sekarang pengajuan izin rute baru dari Lion Air kita hentikan dulu sampai ada komitmen terhadap SOP pelayanan daripada penumpang dengan baik. Saya suruh balik lagi ke Jakarta gitu, hanya untuk ngurus ini. Nggak ada satupun dari undang-undangnya yang dipenuhi. Mana? Sekarang saya mau naik di mana di prosesnya? Jam berapa selesai? Saya harus check in, saya belum ngambil di barang-barang anak saya di Citylink sana atau nonton anak kecil-kecil sana. Delianti. Dijanjiin 2:30 katanya uang datang mana? Balik pesawat lagi ke Jakarta gitu? Iya. Hah? Maksudnya gimana? Saya suruh balik lagi ke Jakarta gitu? Hanya untuk ngurus ini? Maksudnya apa? Tanggung jawab dong. Nggak ada tanggung jawabnya sedikit pun. Kalau sampai saya terlambat sini dengan anak saya berangkat kelas 2 SD ya, berangkat sendirian ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya tak sampai hati juga ya melihat ternyata yang harus berhadapan langsung dengan calon penumpang yang kecewa adalah teman-teman di counter gitu, yang mungkin tidak bisa juga memberikan frontliner yang tidak punya kapasitas untuk menjawab bagaimana refund yang harus diganti. Tapi saya ingin ke Pak Yurlis dulu, Pak. Bapak sebagai Direktur Keamanan Udara di sana, apakah kemudian ada beberapa alasan waktu itu yang disampaikan oleh Lion Air sempat dikatakan pesawat rusak? Salah satunya adalah karena ada binatang begitu yang terkena, atau tidak salah burung. Ini benar nggak Pak? Masih jadi alasan atau sudah dicabut alasan ini? Alasan itu masih tetap karena katanya ada 3 pesawat, salah satunya kena burung di Semarang. Itu. Tapi kan logiknya itu 3 pesawat kan tidak membuat chaos semuanya, kan begitu. Berarti ini memang selama masih ada alasan terkena burung ini 3. Saya nggak tahu nih, mungkin Ibu Indah punya informasi juga. Biasanya pilot mogok Pak, atau frontliners itu yang check-in itu waktu di Bali pernah yang mogok geruman mereka. Apakah hal-hal semacam itu tidak terjadi atau segera ditutup-tutupi? Ya itu kita mau coba panggil mereka karena dengan 3 pesawat kok chaosnya terlalu mendalam itu. Maka itu kita bilang nanti kita minta alasan recovery delay-nya bagaimana gitu. Itu nanti kita akan lihat ke depan itu. Kalau enggak ya kita pakai law enforcement terhadap on time performance. Beberapa bandar udara kita yang ada seperti persawahan gitu ya, ini membuat kotor begitu, akhirnya ada burung dan lain-lain. Ini juga kan akhirnya ditimpakan kepada regulator begitu. Bagaimana Pak? Sampai sejauh ini kita belum dapat laporan tentang bird strike. Itu biasa kalau bird strike terjadi dia laporkan, tapi kita belum dapat itu. Dia hanya bilang ada burung begitu. Tapi nanti kita akan lihat. Karena kejadian burung yang paling sering itu malah di Surabaya, bukan di Semarang itu. Ya. Karena luar biasa dampaknya bukan hanya di Soekarno-Hatta saja ya, tapi kemudian calon penumpang di Kuala Namu dan juga di Semarang juga terkena imbasnya Pak. Nah, kalau memang alasan ini yang juga masih dipegang kuat oleh Lion Air, kenapa sampai saat ini mungkin dari Kementerian Perhubungan belum mendapatkan alasan penyebab delay panjang? Ada tidak Pak informasi itu? Kita belum dapat alasan delay panjang. Yang ada itu terjadi 3 kerusakan pesawat. Kalau kita hitung 3 kerusakan pesawat dengan pesawat yang terbang sekitar 90, itu kan tidak logik sampai dengan recovery-nya itu 3 hari berturut-turut kayak begini, kan gitu itu. Oke, Bu Ida. Ya, Bapak tolong sampaikan kepada seluruh penumpang untuk menyampaikan keluhannya ke 153 Pak. Itu call center Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Supaya kemudian juga kita bisa tahu sebagai alat juga untuk audit apa yang sebetulnya terjadi. Selain kepada Bapak dan mestinya kepada Pak Michael sebagai perwakilan DPR yang resmi,
Itu juga perlu diketahui apa sebetulnya apa yang dirasakan konsumen. Ini kan kelalaian birokrasi kan, Bapak setuju itu? Pak, silakan Pak. Ya. Ya Bu. Bapak ya, Bu. setuju dengan dikatakan oleh Ibu Indah tadi, Bu? Saya tidak setuju. Memang kelalaian birokrasi. Kita harus dulu bicara SOP. Biasanya birokrasi kan bekerja SOP. Tadi saya sampaikan bahwa dengan kejadian delay yang besar ini, saya belum ada menemukan itu yang akan merupakan action ke depan. Baik Pak Yurlis Hasibuan, terima kasih sudah memberikan waktunya. Terima kasih juga mungkin sudah memberikan ini ya, paling tidak kejelasan secara sementara kepada penumpang yang mungkin saat ini masih terlantar begitu. Terima kasih Pak Yurlis Hasibuan, selamat bekerja kembali. Kita masih akan berbincang dengan Pak Michael dan juga Ibu Indah sesaat lagi ya Bu ya, kita jeda dulu. Nggak tak suruh sini Pak Michael. Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Di segmen terakhir saya ingin dengar dari Pak Michael dulu. Pak Michael, apa yang akan dilakukan oleh DPR? Meskipun sudah masih reses nih sekarang. Ya, kami berharap supaya kejadian ini tidak akan terulang lagi untuk semua maskapai. Dan ya memang kami bisa dapat memahami sikap daripada pemerintah. Mungkin karena melihat begitu besar daripada unit dan market daripada Lion Air. Lion Air itu menguasai 40%. Itu pangsa pasar di Indonesia. Sisanya itu terbagi untuk semua maskapai. Dia punya Boeing-nya itu aja 107. Sementara pesawat yang ATR itu 30. Begitu banyak unit yang dimiliki oleh Lion Air. Dan ya memang betul juga dengan adanya Lion Air bahwa tingkat kompetisi pricingnya itu kan menjadi agak low. Kalau misalnya tanpa Lion Air itu juga pasti akan banyak. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan oleh manajemen Lion Air. Dalam hal ini supaya tidak menjadi semacam dugaan bahwa ini apa sih persoalan yang saat ini terjadi. Padahal keterlambatan ini kan semestinya sudah seringkali terjadi ke Lion Air. Tapi selalu dalam timing yang tepat itu menyampaikan klarifikasi terhadap keterlambatan itu. Tapi ini cukup panjang. Jangan membuat masyarakat itu berspekulasi. Padahal masyarakat juga menaruh harapan kepada Lion Air dalam hal ini terhadap transportasi dengan biaya yang cukup murah. Dan yang paling kentara adalah saya melihat kali ini Menteri Perhubungan agak lebih lembek dibandingkan dengan mengerjakan pekerjaan lain gitu. Seperti misalnya pastinya untuk hal yang semacam ini apa yang mesti dilakukan kok? Oh ya, sudah saya undang, akan kemudian tidak diaudit dan kemudian akan diambil tindakan lebih tegas untuk tidak kena yang lain gitu loh Pak. Ini ada semacam perbedaan treatment terhadap denda-denda satu kasus dengan kasus yang lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan. Pesannya tadi itu ya, audit tadi ya. Supaya kita akan meluruskan ini supaya tidak menimbulkan persepsi yang ganda di luar. Maka nanti mungkin masuk reses. Kita akan mengundang pihak manajemen Lion Air dan Menteri Perhubungan dalam rangka mengklarifikasi semua kejadian yang terjadi pada saat ini. Tadi itu ya, plus audit tadi. Terima kasih Ibu Indah, terima kasih juga Pak Michael Watimena sudah bersama kami. Tadi hotline untuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional Anda bisa hubungi di hotline 153. Silahkan menghubungi di sana kalau Anda menjadi korban juga ya begitu ya dari calon penumpang yang gagal di Lion Air. Saya Bakis Manisa undur diri. Ini akhir dari Apa Kabar Indonesia Malam. Anda saksikan Kabar Malam sesaat lagi. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol.